Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri. Kali ini kita akan membahas tentang peluang. Nah, sebelum sampai ke peluang, kita membahas dulu ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Nah, ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Nah, selain ruang sampel, ada juga satu lagi, titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Jadi misalnya seperti ini, kita mempunyai satu mata uang. Nah, kalau satu mata uang, kemungkinan yang terjadi adalah angka atau gambar yang kemungkinan munculkan itu. Tidak ada yang lain. Nah, berarti ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Jadi kalau satu mata uang, ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Nah, kalau dua mata uang, bagaimana? Untuk mencari ruang sampel, kalau ada dua mata uang, kita tuliskan bentuk tabel, bisa angka dan gambar. Kemudian di sini, ini mata uang yang pertama, mata uang yang kedua bisa angka dan gambar, begini. Sehingga kemungkinan yang muncul, kejadian yang muncul adalah angka dengan angka, bisa juga angka dengan gambar, bisa juga gambar dengan angka, gambar dengan gambar. Jadi ruang sampel dari dua mata uang itu adalah angka dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan angka, angka dengan angka. Itu kalau dua mata uang. Bagaimana kalau tiga mata uang? Jadi di sini saya tuliskan ruang sampelnya adalah angka dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan angka, gambar dengan gambar. Nah, untuk menentukan ruang sampel dari tiga mata uang, kita tuliskan di sini yang ini tadi. Kita anggap sebagai di sini angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Untuk mendapatkan ruang sampelnya, kita tuliskan di sini angka dan gambar. Sehingga kita mendapatkan ruang sampelnya seperti apa? Angka, 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 gambar, angka, gambar, angka, angka, gambar, gambar. Bisa juga gambar angka, angka, gambar angka, gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar gambar. Ini adalah ruang sampel tiga mata uang. Nah, ada berapa? Sekarang dicek. Dilihat di sini. Jadi ruang sampelnya adalah ini aja. A 1, angka-angka gambar 2, angka gambar angka gambar gambar, kemudian gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar gambar. Berapa? 4 kalikan 2, ada 8. Itu adalah ruang sampel 3 mata uang. Kalau banyaknya mata uang 10, berapa ruang sampelnya? Sekarang kita cari. Kita amati dulu. Kita mengamati dari satu mata uang dulu. Oh, ternyata banyaknya anggota ruang sampel, kita tuliskan NS. Banyaknya anggota ruang sampel adalah 2. Sedangkan kalau dua mata uang, ternyata banyaknya anggota ruang sampel ada 4. Sambil diamati, 2 jadi 4. Yang ini kalau 3 mata uang, ternyata banyaknya anggota ruang sampel adalah 8. Nah, kalau banyaknya mata uang itu 10, berapa banyaknya ruang sampel? Nah, berapa banyaknya anggota ruang sampel? Sekarang kita mengamati tadi. Ini banyaknya banyaknya mata uang 1, berarti 2 pangkat 1. Kalau ini banyaknya mata uang 2, berarti 2 pangkat 2. Kalau di sini 3 mata uang, ternyata 8, bisa dituliskan 2 pangkat 3. Sesuai kan? 1 mata uang pangkatnya 1, 2 mata uang pangkatnya 2, 3 mata uang pangkatnya 3. Berarti kalau 10 mata uang, banyaknya anggota ruang sampel adalah 2 pangkat 10. Itu kalau 10 mata uang. Nah, bagaimana kalau banyaknya mata uang itu N? Berapa? Ya, betul. Berapa? N, S-nya adalah 2 pangkat N. Ini adalah kalau banyaknya mata uang sebanyak N. Nah, sekarang kita sudah menemukan rumus banyaknya ruang sampel dari sejumlah mata uang.
Nah, sekarang setelah ini kita akan membahas tentang dadu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ruang sampel dari dadu. Kalau satu dadu, perhatikan, kalau satu dadu itu ruang sampelnya adalah, perhatikan, berapa titik? 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, 6 titik. Kan ada 6. Dadu itu ada 6 sisi, sehingga setiap sisinya itu pasti ada angkanya. Nah, angkanya itu bisa dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ruang sampel jika satu dadu itu ditos, maka ruang sampelnya adalah ini, sebanyak 6. Jadi NS-nya atau banyaknya anggota ruang sampel itu adalah 6. Nah, sekarang kalau 2 dadu bagaimana? Karena 2 dadu kita buat seperti tabel. Jadi ini misalnya dadu yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dadu yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mendapatkan tabel seperti ini. Nah, kemungkinan muncul kalau 2 dadu itu ditos, kemungkinannya adalah 1 dengan 1. Jadi artinya dadu yang pertama muncul mata 1. Jadi 1 dari matanya 1, kemudian yang kedua 1 lagi. Bisa juga 1 dengan 2. Bisa juga 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6. Bisa juga 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 dengan 6. Begitu dan seterusnya sampai ini semuanya penuh. Dilihat, 3 dengan 1, 4 dengan 1, 5 dengan 1, 6 dengan 1. Artinya apa? Misalnya 6 dengan 1 itu artinya dadu yang pertama muncul 6, dadu yang kedua muncul 1. Sementara yang ini, dadu yang pertama muncul 1, dadu yang kedua muncul 6. Jadi ini dengan ini itu berbeda. Sekarang diteruskan, 3 dengan 2, 3 dengan 3, 3 dengan 4, 3 dengan 5, 3 dengan 6, 4 dengan 2, 4 dengan 3, 4 dengan 4, 4 dengan 5, 4 dengan 6, 5 dengan 2, 5 dengan 3, 5 dengan 4, 5 dengan 5, 5 dengan 6, 6 dengan 2, 6 dengan 3, 6 dengan 4, 6 dengan 5, 6 dengan 6. Nah, sekarang kita mengetahui ada berapa banyaknya anggota ruang sampel ini. Ini kan semua anggota ruang sampel tuh ini. Nah, ada berapa NS-nya? Banyaknya anggota ruang sampel, dilihat yang pertama saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua 6 lagi, 6 lagi, 6 lagi, 6 lagi. 6 kalikan 6 berarti sebanyak 36. Jadi kalau 2 dadu, banyaknya anggota ruang sampel adalah 36. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana peluang? Nah, peluang itu artinya, sekarang kita membahas tentang peluang. Kalau kita sudah mengetahui ruang sampel, baru kita bisa membicarakan tentang peluang. Nah, sekarang perhatikan, kalau peluang itu kita rumuskan dengan PA. Artinya apa? Peluang kejadian A. Nah, rumusnya peluang kejadian A adalah NA dibagi dengan NS. NS ini adalah ruang sampel ini. Kalau NA adalah banyaknya kejadian yang dimaksud ya A tadi. Nah, misalnya kejadian yang bagaimana? Berapa peluang? Nah, contohnya begini. Berapa peluang muncul mata dadu berjumlah 5. Nah, nilainya seperti ini. Jadi mata dadu berjumlah 5. Ini jika 2 dadu ditos. Ada berapa peluang muncul mata dadu berjumlah 5? Kan dilihat nih. Yang berjumlah 5, saya tunjukkan 4 dengan 1. Itu kalau ditos kan muncul kita jumlah seperti kita main ular tangga atau main monopoli, kan muncul begini. Jadi 2 dadu ditos. Kan terus dilempar, setelah keluar kita hitung, oh jumlahnya 5. Nah, ini maksudnya dari jumlah mata dadu
muncul mata dadu berjumlah 5, artinya satunya 4, satu bisa 1. Bisa juga 3 dengan 2, bisa juga 2 dengan 3, bisa juga dengan 1 dengan 4. Seperti ini. Nah, ini kita lihat kejadiannya kan ada 4. Berarti NA ini adalah 4. Sementara NS yang mana? Semua kejadian yang mungkin terjadi ini dinamakan dengan NS atau ruang sampel. Sehingga kita tuliskan di sini 36. Nah, 36 itu berarti 1 dibagi 4, 1 dibagi 4, 9. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 5 adalah 1/9. Gitu. Nah, bisa kan? Mudah. Itu tergantung dari, kadang ada juga mata dadu berjumlah bilangan prima, bisa begitu. Atau yang di sini seperti ini, misalnya satu dadu ditos, berapa peluang muncul mata dadu prima? Nah, kalau seperti ini, jadi misalnya ini tadi 2 mata dadu, kalau satu mata dadu bisa juga mata dadu prima, berarti ya 2, 3, 5. Nah, bagaimana kalau ini peluangnya? Nah, ini misalnya peluang kejadian B, misalnya B itu adalah bilangan prima, anggap saja begitu. Maka ini rumusnya ya NB dibagi dengan NS. Nah, NB itu ada 2, 3, 5, berarti 3, banyaknya anggota kan 3. Kemudian ruang sampelnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya berarti banyaknya anggota ruang sampel adalah 6. Sehingga 3/6 adalah setengah. Jadi peluang muncul mata dadu prima adalah setengah. Kenapa? Karena selebihnya juga 3, separuhnya. Jadi untuk muncul prima itu setengah. Muncul bukan prima juga setengah. Mudah bukan? Nah, sekarang yang jadi soalnya untuk kalian pelajari itu untuk kalau dijadikan satu bisa enggak ya? Coba perhatikan, misalnya kalian bisa enggak menemukan ruang sampel untuk satu dadu dan satu mata uang. Nah, sebentar, saya terang sebentar. Untuk satu dadu dan satu mata uang, saya tunjukkan untuk satu dadu dan satu mata uang munculnya adalah begini. Nah, sekarang saya tunjukkan satu dadu dan satu mata uang. Kalau satu mata uang, jadi di sini mata uang atau koin, yang di sini adalah dadu, maka kemungkinan muncul kan yang mata uang itu angka dan gambar, kemudian yang dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kemungkinannya kan 1 dengan angka, 1 dengan gambar, 2 dengan angka, 2 dengan gambar, 3 dengan angka, 3 dengan gambar, 4 dengan angka, 4 dengan gambar, 5 dengan angka, 5 dengan gambar, 6 dengan angka, dan 6 dengan gambar. Nah, berarti kalian bisa mengetahui kalau satu mata uang dan satu dadu itu ditos, kemungkinan ruang sampelnya apa saja? Ya ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12. Jadi NS-nya itu adalah 12. Nah, tinggal pertanyaannya, misal begini. Berapa peluang muncul kejadian gambar saja? Gambar saja ya berarti ini 1 dengan 6, 2 dengan 1 dengan gambar, 2 dengan gambar, 3 dengan gambar. Nah, yang ada gambarnya di sini kan ada 6. Berarti 6 per semuanya keseluruhan, 6/12. Sehingga muncul setengah. Nah, kalau misalnya 2 dadu, satu dadu aja, satu dadu dengan 2 mata uang, bagaimana? Nah, itu nanti soalnya. Jadi perhatikan, kalau 2 mata uang berarti yang kalian tuliskan nanti ruang sampelnya seperti ini. Perhatikan, saya tunjukkan sedikit. Kalau 2 mata uang berarti kemungkinan 2 mata uang kan angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Gini, kemudian yang dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini nanti ruang sampelnya.
Nanti ini kalian isi semuanya, jadi isinya apa? Satu angka-angka, satu gambar angka, dan seterusnya. Nah, yang pertanyaannya yang jadi nanti yang harus kalian jawab adalah berapa peluang muncul mata dadu dan angka. Jadi ini angkanya ada 2 dan mata dadunya satu, angka koin atau koinnya 2. Yang ditanyakan adalah berapa peluang, jadi kejadian A adalah muncul ini, perhatikan, berapa peluangnya muncul mata uang 2 gambar jika 1 dadu dan 2 koin itu ditos. Nah, itu pertanyaan yang harus kalian jawab. Saya rasa itu saja. Selamat mengerjakan.